illallah, kecuali Allah. Apa 5 perkara gaib itu yang kuncinya hanya Allah yang mengetahuinya? Yang pertama adalah la ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin. Kan baik-baik, tulis itu baik-baik. Tidak satu pun orang akan mengetahui ma yakunu fi ghadin, apa yang akan ada besok. Apa yang akan terjadi besok. Ada. Antum berani, ya kan ya, meramalkan apa yang terjadi besok. Kalau antum berani mengatakan saya tahu, bahwa antum sama dengan tukang ramal. Ya kan ya, tukang ramal. Padahal jangankan tukang ramalnya, orang yang datang ke tukang ramal, ya kan, lalu membenarkan ramalannya, kata Rasulullah SAW, bahwa orang itu aku bebas darinya. Satu riwayat. Ada juga yang mengatakan 40 hari tidak diterima sholatnya. Ini bukan tukang ramalnya. Orang yang datang ke tukang ramal dan membenarkan ramalannya. Jadi tukang ramalnya apa? Tukang ramalnya apa hukumnya? Hati-hati kok. Padahal kadang-kadang bangga sekali kalau berani meramalkan apa yang akan terjadi besok. Menurut ramalan saya, Adi besok kawin lagi. Umpamanya. Yang mau kawin lagi percaya aja gitu, gembira. Ya kan? Umpamanya. Bukan sebenarnya. Ya kan? Jadi yang pertama, yang hanya Allah yang mengetahui kuncinya, dia perkara gaib. La ya'lamu ahadun, tidak mengetahui satu orang pun ma yakunu fi ghadin, apa yang akan terjadi besok. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, manusia termulia, manusia yang paling dicintai oleh Allah, Habibullah, Habibur Rahman, ya kan ya? Dia sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk memberitahukan kepada umatnya bahwa qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Katakan hai Muhammad kepada mereka semuanya bahwa aku tidak memiliki untuk diriku perkara-perkara yang akan mendatangkan manfaat atau menjauhkan mudarat. Illa masya Allah, kecuali apa-apa yang telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, walau kuntu a'lamul ghaiba, andaikan aku mengetahui perkara-perkara yang gaib, lastakthartu minal khair, pasti aku akan memperbanyak melakukan perkara yang baik. Kalau saya tahu apa yang akan perkara-perkara yang gaib, tentu aku akan memilih yang baik-baik, yang gaib itu untuk aku. Walau kuntu a'lamul ghaiba, andaikan aku mengetahui perkara yang gaib, lastakthartu, pasti aku akan memperbanyak minal khairi, daripada kebaikan. Wa ma massaniyas su, pastinya tidak akan ada keburukan yang menimpa aku, dan tidak menimpa aku perkara-perkara yang buruk, yang tidak baik. Kalau aku mengetahui perkara yang gaib. Tapi ternyata kan dalam perjalanan sejarah Nabi ada perkara-perkara yang ternyata dia untuk ukuran kita, untuk ukuran manusiawi itu adalah perkara yang tidak baik. Kalau bagian depan kepalanya Rasulullah terlukai dalam satu peperangan,
Baikkah itu? Kalau gigi depannya sampai retak, baikkah itu? Ya kan ya? Kalau sampai anaknya meninggal kecil, baikkah itu? Umpamanya lah untuk ukuran manusiawi kita. Ya kan ya? Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang tidak mengetahui yang gaib. Dan beliau mengatakan, andaikan aku mengetahui yang gaib, pasti aku akan memperbanyak yang baik-baik. Dan aku tidak akan tertimpa perkara-perkara yang tidak baik. In ana illa nadhiru wa basyirul liqaumi yu'minun. Kata Rasulullah, aku ini sesungguhnya hanyalah orang yang membawa peringatan, yang membawa kabar gembira bagi kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja tugasku. Kalau perkara yang gaib aku tidak tahu. Jadi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisalah kita bayangkan bagaimana mulianya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan ya? Di hadis kemarin kita baca bahwa hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berani menghadap Allah untuk meminta kepada Allah agar segera membuka pengadilannya kepada orang-orang yang ada di padang mahsyar. Nabi-nabi yang lain tidak ada yang berani menghadap. Artinya apa ini? Nabi Ibrahim kan Abul Anbiya, nabi yang paling mulia. Nabi Adam Abul Bashar, ya kan ya? Nabi Musa Kalimullah, ya kan ya? Nabi Isa, nggak usah ceritalah tentang kemuliaan mereka. Tapi mereka masih sangat tidak pantas untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di perkara ini. Dan mereka semua sepakat bahwa yang berhak untuk menghadap adalah Nabi Muhammad. Begitu mulianya. Nah, manusia yang mulia seperti ini masih mengatakan, aku tidak mengerti tentang perkara yang gaib. Datang orang belakangan, secuil pun tidak sampai derajatnya ke peringkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berani mengatakan bahwa dia mengetahui yang gaib. Ya. Nah, di sini ada 5 perkara. Yang pertama apa tadi? Bahwa la ya'lamu ahadum ma yakunu fi ghadin. Itu yang pertama. Tidak mengetahui seorang pun apa yang akan ada fi ghadin, di besok hari. Tidak ada yang tahu. Satu. Yang kedua, wala ya'lamu ahadum ma yakunu fil arham. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui, tidak mengetahui satu orang pun ma yakunu, apa yang ada fil arham, di dalam rahim. Tidak ada yang tahu. Ya kan ya. Janin itu laki-laki kah, perempuan kah, sehat kah, sakit kah, akankah lahir atau akan keguguran kah? Tidak ada yang tahu. Semua yang tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman terkadang ya biasalah, katanya ilmu modern sudah bisa mengetahui apakah dia laki-laki dan perempuan. Ya. Dan itu kenyataan. Cuman pertanyaannya di sini adalah, kapan dokter baru bisa tahu bahwa itu laki-laki atau perempuan? Ada waktu tertentu. Akan tetapi pastinya waktu itu setelah janin itu menjadi manusia. Betul tidak? Sebelum menjadi manusia tidak ada satupun yang bisa mengetahui. Semodern seperti apapun ilmu sekarang, tidak ada yang bisa mengetahui sebelum
janin itu menjadi manusia. Kapan janin itu menjadi manusia? Setelah ruh ditiupkan. Dan ruh ditiupkan itu pada umur janin keberapa? 120 hari. Berapa bulan itu? Pada bulan keempat dari umur janin itu baru ditiupkan ruh. Dan jadilah dia menjadi manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau janin itu masih sebelum menjadi manusia, dan menjadi manusia itu setelah ditiupkan ruh, dan ruh itu ditiupkan setelah 120 hari, sebelumnya tidak ada yang tahu satupun apakah akan seperti apa janin itu, laki-laki kah atau perempuan. Jelas kan ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, wala ta'lamu nafsun maza taksibu ghada. Dan tidak mengetahui satu jiwa pun maza taksibu ghadan, apa yang akan dia dapatkan besok, apa yang akan dia perbuat besok. Ya, jangan jauh-jauh lah, perkara kecil saja. Besok insya Allah saya mau pergi berenang ke pantai. Rencananya tuh, ya kan ya? Apakah pasti itu akan terjadi besok? Belum tentu. Karena tiba-tiba istrinya ngajak dia pergi ke rate-rate, umpamanya lah, ya kan ya? Nggak jadi pergi berenang. Dia tidak bisa memastikan bahwa apa yang akan dia lakukan besok. Wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan. Dan tidak ada yang tahu, satu jiwa pun yang tahu, tidak mengetahui satu jiwa pun maza, apa taksibu yang akan dia dapatkan ghadan besok. Jelas kan ikhwan? Itu yang ketiga. Yang keempat, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak mengetahui satu jiwa pun bi ayyi ardin, di bumi mana tamut dia itu akan mati. Tidak ada yang tahu. Benar ikhwan, saya itu setiap kali mau meninggalkan Mekah, di tawaf wada itu doa saya, antum tahu enggak? Ya Allah, matikanlah aku di tanah harammu, matikan aku di dekat Ka'bah. Ya kan nih? Itu hanya permohonan, tapi pastinya tak tahu. Apakah saya akan dikuburkan di Kolaka? Apakah saya akan dikuburkan di kampung saya di Sumatera? Apakah saya akan, alhamdulillah seperti yang saya mohonkan, saya akan dikuburkan di Mekah? Tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun, tidak mengetahui satu jiwa pun, ya kan? Bi ayyi ardin tamut. Di bumi mana dia akan mati. Nafsun itu nafsun ahadun, ya kan ya? Itu sering diistilahkan dengan nakiratun fi siyaqin nafi. Nakirah yang ada setelah nafi. Dan para ahli bahasa Arab mengatakan bahwa nafi setelah nakirah setelah nafi tufidul umum. Itu berarti umum. Maknanya apa umum? Tidak semua orang. Nafsun, semua jiwa. Tak ada yang terkecuali. Ya kan ya? Tidak ada jiwa yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Itu yang
yang keempat. Yang kelima, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal 1 menit. Wa ma yadri ahadun mata yaji'u atau mata taji atau mata yaji'ul mataru. Ini yang kelima. Wa ma yadri, dan tidak mengetahui, ahadun, satu orang pun, mata, kapan, yaji'u, datang, al mataru, hujan. Tidak ada yang tahu kapan hujan. Ya kan ya? Kadang-kadang kalau gelap begini, mendung, awan tebal, kayaknya mau hujan. Kayaknya mau hujan. Ada yang mengerti, pasti hujan ini? Ada yang berani mengatakan begitu? Mungkin hujan, karena ada tanda-tandanya. Ya kan ya? Karena itu perkara gaib yang hanya Allah mengetahui kuncinya. Pastinya yang mengetahui gaibnya. Jadi kalau kuncinya saja Allah yang mengetahui dan kita kuncinya saja tidak tahu, apalagi gaibnya. Ya kan ya? Makanya ada hadis mengatakan kadzabal munajjimuna wa in sadaq. Bohong itu tukang ramal. Bohong itu tukang najam. Tukang najam itu apa? Membaca nasib orang melalui bintang. Apa artinya itu? Bukan, di majalah itu sering ada itu. Korporikon, Aries, entah apalah namanya kan? Apa namanya itu? Nah, meramal nasib orang melalui perbintangan. Apa kata Rasulullah? Kadzabal munajjimuna wa in sadaq. Bohong itu tukang ramal yang meramal berdasarkan bintang, wa in sadaq, walaupun ramalannya itu benar. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa kalaupun sesuai dengan apa yang dia ramalkan, itu bukan karena ramalan dia, tapi karena memang itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan percaya. Jangan percaya. Antum masih sudah tidak suka kan itu kan ya? Membaca perbintangan, ya kan? Yang lahir bulan Januari bintangnya apa? Yang bulan Februari bintangnya apa? Ya kan? Dulu waktu saya di kampung suka baca-baca itu di majalah gitu kan ya. Anda hari ini akan memulai hari-harinya dengan kebahagiaan. Cuman yakin sering-sering keluar, ya kan? Karena kalau kita sering-sering keluar, nah kena itu corona. Jadi begitulah ramalan. Jadi kalau hujan saja, wa ma yadri ahadun mata yaji'ul mataru, dan tidak mengetahui satu orang pun kapan datang hujan. Kan ya? Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita tutup saya ingin mengatakan bahwa ketenangan itu ada pada pempasrahan kepada Allah. Enak kan? Terserah engkau ya Allah. Terserah engkau. Loh, kita kan makhluk Allah. Kita kan hamba Allah. Kita kan diatur oleh Allah. Semestinya kalau sudah seperti itu kita cukup mengatakan ala kaifak ya Rabb. Terserah engkau ya Allah. Tenang. Tak gelisah. Ya kan ya? Sakit kepala tak? Ya, terserah engkau ya Allah. Ya kan? Lapar ki, terserah engkau ya Allah. Ya, kalau lapar gimana? Itu ikhwan. Jadi yang akan menenangkan itu sewaktu kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tak usah dibahas lagi tentang apa hubungannya dengan ikhtiar. Nanti akan ada hadisnya juga berkaitan dengan itu.
Tapi intinya adalah 5 perkara ini hanya Allah yang mengetahuinya. Yang pertama, tidak mengetahui satu orang pun apa yang akan terjadi besok. Satu. Yang kedua, tidak mengetahui satu orang pun apa yang ada di dalam rahim. Maksudnya apa bentuknya, seperti apa yang akan terjadi tentangnya. Yang ketiga, wala ta'lamu nafsum maza taksibu gadan. Tidak mengetahui satu jiwa pun apa yang akan berlaku baginya besok. Apa yang akan dia dapatkan besok. Yang keempat, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak mengetahui satu jiwa pun di bumi mana dia akan mati. Yang kelima, wa ma yadri ahadun mata yaji'ul mataru. Tidak mengetahui satu orang pun kapan datang hujan. Kalau hujan, alhamdulillah. Tidak hujan, alhamdulillah. Ya. Kalau hujan, kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan curahan hujan ini adalah curahan hujan yang bermanfaat. Justru kita selalu mengkaitkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup. Insyaallah besok kita akan kembali ke hadis berikutnya. Mudah-mudahan Allah masih sehatkan kita dan selamatkan kita dan umat Islam serta umat-umat yang baik semuanya daripada wabah dan musibah yang sedang menimpa umat manusia sekarang ini. Ya kan ya? Terkhusus tentunya umat Islam. Terkhusus tentunya umat yang beriman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.